lihat di sini semua dalam keadaan bersih ya. Jadi semua karya kelas kita pertama sudah sangat bersih. Anak-anak selanjutnya kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Untuk itu yang pertama adalah anak-anak menggunakan HP seperlunya saja. Jadi kalau anak-anak memerlukan silakan menggunakan HP, kalau tidak taruh di atas meja. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara, marilah kita menyanyikan salah satu lagu ya kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Tepuk tangan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minggu yang lalu kita membahas tentang apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Silakan, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Silakan, Desri. Materi kita pada pertemuan minggu lalu adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu untuk minggu yang lalu. Untuk sekarang materi kita pada hari ini, mungkin anak-anak ada yang sudah membaca atau sudah mempelajari di rumah. Di materi kita hari ini apa, anak-anak? Silakan Sela. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah singkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi pertama buat Sela. Jadi pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menguraikan atau menyebutkan sikap-sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengetes kemampuan awal kalian dengan memberikan pretest. Tidak banyak soal, kita akan menggunakan Kahoot. Silakan ambil HP-nya. Sri ya, pertama buat Sri dan Yuda dengan es breaking ya. Jadi di sini Ibu akan menggunakan es breaking dengan tepuk. Masih ingat ya? Sudah siap? Ya. Ibu mulai. Pagi, siang, malam. Nah, pintar ya. Jadi kuncinya adalah konsentrasi. Bagaimana anak-anak, gambarnya terlihat dengan jelas? Jelas. Nah, sudah anak-anak, setelah anak-anak mengamati video tadi, apa yang anak pikirkan? Silakan Kesri. Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas, benar. Ada lagi? Sela? Parkir sembarangan. Parkir sembarangan, parkir tidak pada tempatnya. Kita tampilkan satu video lagi. Apa yang ada di benak kalian setelah anak-anak mengamati video tadi? Sila? Ada laki-laki yang kena bully. Ya, benar Sila. Jadi tadi ada seorang anak laki-laki yang selalu dibully sama temannya. Nah, sebelum lebih lanjut tentang anak-anak menyebutkan bullying, adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu bullying? Silakan kita. Bullying atau perundungan adalah penggunaan kekerasan, hinaan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Akan membentuk kelompok. Jadi kita
kelompok akan terdiri dari 5 orang. Sudah dengan kelompok masing-masing? Silakan anak-anak di KPD-nya. Anak-anak sudah mengamati tentang perbuatan atau sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu jenis-jenis pelanggaran. Yang tadi anak-anak saksikan adalah pelanggaran lalu lintas dan bullying. Menaati tata tertib sekolah. Ya, mentaati tata tertib sekolah. Ada lagi yang lain? Sudah ya, jadi itu semua sikap positif atau sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Apa misalnya? Contohnya dalam perbuatan, Yuli? Tidak merusak fasilitas umum. Ya, tidak merusak fasilitas umum. Di LKPD sudah ada ketentuan untuk mengerjakan atau mendiskusikan tugas yang kalian harus hasilkan nanti. Jadi di LKPD itu ada beberapa panduan. Jadi untuk minggu depan anak-anak lanjutkan mengerjakan proyek. Jadi anak-anak bisa memikirkan di rumah nanti proyek apa yang akan anak-anak ambil, temanya seperti apa. Itu tugas anak-anak. Kita bisa nanti lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang anak tanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akhiri dengan Pada sana. Ramasati. Om Santi Santi Santi. Nah, minggu yang lalu anak-anak ada tugas membuat apa? Poster ya, membuat proyek berupa poster. Masih ingat anak-anak sudah memikirkan proyek atau tema dari poster yang anak-anak akan buat nanti? Sudah. Nah sudah, kalau sudah silakan anak-anak gabung kembali dengan kelompoknya. Jadi kelompok minggu yang lalu ya, silakan. Jadi anak-anak bebas memilih tema dari poster yang akan anak-anak buat ya. Jadi proyek yang anak-anak buat itu anak-anak bebas memilihnya dari yang anak-anak alami dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai? Ya. Jadi karena waktu sudah selesai, silakan anak-anak komunikasikan dengan teman untuk mempersiapkan presentasi kelompok kalian. Sudah bisa dimulai presentasinya? Ya. Nah, sekarang kelompok mana yang duluan untuk bisa presentasi ke depan? Kelompok 1, kelompoknya Sheila, silakan. Pengajar. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Kadek Sheila Leni sebagai moderator sekaligus penyanyi kami. Perkenalkan, nama saya Pulinda Dewi sebagai penyanyi kedua. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai penyanyi. Perkenalkan, saya Eka Dewi sebagai penyanyi keempat. Perkenalkan, saya Dewa Dewi sebagai penyanyi. Nah, di sini kami dari kelompok 1 memilih poster ajakan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Mengapa? Materi sudah selesai. Waktu dan tempat silakan ke penyanyi. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang bertanya? Silakan bagi kelompok lain, mungkin ada pertanyaan, silakan kemukakan pendapatnya atau pertanyaannya. Silakan dari kelompok 3, Gexri. Mengapa masih banyak orang yang mau untuk mengendarai sepeda motor? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gexri. Di sini ada faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor internal, yaitu kebutuhan pribadi. Lebih praktis, lebih ekonomis, dan lebih efisien, terutama bagi orang tua yang sibuk.
Yang kedua, faktor eksternal yang menyebabkan yaitu pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal dan gaya hidup. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi sudah penjelasan yang sangat bagus dari Lili ya. Jadi di sini mengapa kita anak-anak di bawah umur diperkenankan terutama sama orang tuanya sendiri untuk mengendarai sepeda motor, karena dari segi umur mungkin belum bisa mengendarai sepeda motor ini, karena mungkin yang pertama itu ikut sama teman sebayanya, jadi temannya bawa motor dia ikut membawa motor, mungkin diizinkan dari orang tuanya, terkendala orang tuanya tidak bisa mengantar ya, jadi itu yang menyebabkan anak-anak terpaksa diizinkan mengendarai sepeda motor walaupun umurnya masih kurang. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami dan kami tutup dengan doa bersama. Om Santi Santi Santi. Nah, itu tadi presentasi yang sangat luar biasa dari semua kelompok ya. Setelah anak-anak mempresentasikan hasil kerja atau proyek anak-anak, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ada hari ini? Silakan Nesri. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan cerminan kepribadian seseorang. Seseorang yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan akan memiliki kepribadian yang baik, sedangkan seseorang yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan akan memiliki kepribadian yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena orang tersebut telah melalaikan kewajiban sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan tersebut. Tepuk tangan buat Devi. Kesimpulan kerjaan kalian. Nah, untuk mengukur kemampuan anak-anak atau pemahaman anak-anak tentang materi yang telah disampaikan, Ibu akan memberikan post-test. Silakan ambil HP-nya. Ibu akan menyajikan dengan kabut ya. Sudah gabung? Ada yang belum gabung? Ya, yang pertama itu Getsri, yang kedua Priangan, dan yang ketiga Citra. Tepuk tangan. Nah, untuk minggu depan, karena ini sudah bab terakhir dan subbab yang terakhir, anak-anak silakan persiapkan diri untuk penilaian akhir semester ya. Untuk minggu depan anak-anak sudah mengikuti penilaian atau ulangan akhir semester. Jadi persiapkan diri dulu di rumah, belajar supaya nilainya bagus ya. Anak-anak sebelum berakhir kita berdoa supaya selamat sampai di rumah. Silakan Kak Sri. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada